Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Corriere dello Sport menyoroti Inter telah kehilangan 11 poin di Serie A musim ini, justru saat dalam posisi unggul terlebih dahulu. Setelah 12 giornata dimainkan, Inter hanya mengumpulkan 25 poin yang membuat mereka duduk di urutan ketiga dan ketinggalan 7 poin di belakang rival sekota AC Milan serta Napoli di puncak klasmen. 11 poin yang hilang dari 4 hasil imbang dan 1 kekalahan melawan Lazio, semuanya terjadi dalam pertandingan di mana Nerazzurri telah mencetak gol terlebih dahulu. Menunjukkan bahwa ada masalah dengan kemampuan mempertahankan keunggulan yang harus diatasi. Inter 2 kali unggul lebih dulu melawan Sampdoria sebelum melepaskan keunggulan pada kedua kesempatan. Sementara kekalahan melawan Lazio setelah unggul dan bermain nyaman selama 70 menit, namun kemudian kalah 3-1. Melawan Atalanta, Nerazzurri unggul terlebih dahulu namun akhirnya harus bangkit dari ketinggalan dalam pertandingan yang berakhir 2-2. Sementara mereka sempat unggul dengan cepat melawan Rossoneri di derby tapi dibatalkan oleh gol bunuh diri dari Stefan De Vrij. Inter mampu mendominasi Milan namun kehilangan beberapa peluang untuk kembali memimpin termasuk penalti yang gagal. Penalti kontroversial di menit-menit akhir yang membuat Juve menyamakan kedudukan merupakan kesekian kalinya Inter mempertahankan kemenangan meski bermain lebih baik dari lawannya. Striker Inter Lautaro Martinez sedang mengalami penurunan penampilan. Namun menurut klaim media Italia, hal tersebut tidak akan bertahan lama. Corriere dello Sport mengulas penampilan striker Inter Milan Lautaro Martinez dalam beberapa pertandingan akhir, termasuk dalam derby della Madonnina kemarin. Hasilnya, Lautaro dinilai sedang mengalami penurunan penampilan. Selain gagal memaksimalkan beberapa peluang emas, penampilan terburuk Lautaro dalam pertandingan melawan AC Milan kemarin adalah dia gagal mengeksekusi penalti. Padahal jika berbuah gol, Inter berpeluang besar menutup pertandingan dengan kemenangan. Namun menurut laporan tersebut, ini merupakan hal yang wajar dialami oleh seorang striker. Tapi paceklik gol yang dialami mantan pemain Racing Club tersebut tidak akan lama lagi. Momen Lautaro akan kembali mencetak gol akan segera terjadi. Hal ini terjadi ketika Lautaro mencetak 5 gol dalam 6 pertandingan Serie A. Padahal sebelumnya, pemain asal Argentina tersebut cukup lama absen mencetak gol. Dan bahkan dalam pertandingan pembuka Serie A melawan Genoa, dia absen karena skorsing. Setelah terakhir kali mencetak gol melawan Sassuolo di awal Oktober lalu, pemain berusia 24 tahun tersebut telah absen mencetak gol di 7 laga beruntun di semua kompetisi. Hal ini merupakan masa transisi. Pasalnya saat ini dia sedang menyesuaikan diri dengan kondisinya sekarang tanpa kehadiran Romelu Lukaku. Lautaro harus segera melupakan dan bekerja keras untuk menjadi lebih klinis. Lautaro harus kembali menemukan kenyamanan dengan rekan duetnya Edin Dzeko. Sebelumnya keduanya sudah punya chemistry yang cukup baik. Pelatih Inter Simone Inzaghi bisa tersenyum melihat jadwal kepulangan para pemainnya. Tidak seperti persiapan sebelumnya saat menghadapi Lazio setelah jeda internasional, di mana 5 pemain Amerika Selatan yang berangkat pulang ke Italia tepat di hari yang sama pertandingan akan berlangsung. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa saat ini ada 14 pemain Nerazzurri yang terlibat dalam tim nasional masing-masing. Kontingen Amerika Selatan akan dijadwalkan pulang pada hari Rabu tanggal 18 November. Sedangkan kontingen Eropa paling cepat kembali ke Appiano pada 15 November, yaitu Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, dan Milan Skriniar. Pada hari Selasa 16 November, Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni yang kembali dari membela tim nasional. Kemudian pada hari Rabu 17 November, giliran Hakan Çalhanoğlu, Edin Dzeko, Stefan De Vrij, dan Denzel Dumfries.
Jika dihitung dari pemain yang terakhir tiba, maka ada jeda sekitar 3 hari untuk Simone Inzaghi berlatih secara skuad penuh guna persiapan melawan Napoli. Kiper utama Inter Samir Handanovic kemungkinan tetap dipertahankan di musim depan, meski kiper Ajax Andre Onana bergabung dengan Nerazzurri. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport bahwa Handanovic tengah mempertimbangkan untuk tetap berada di skuad Inter Milan musim depan. Inter siap merampungkan kesepakatan transfer Onana dengan status bebas transfer ketika masa kontraknya dengan Ajax berakhir pada akhir musim ini. Kiper berusia 25 tahun ini dipandang sebagai penerus jangka panjang Handanovic sebagai penjaga gawang utama klub. Handanovic kini telah berusia 37 tahun dan klub sadar akan kebutuhan untuk merekrut pewarisnya. Selain itu, kontraknya juga akan berakhir pada Juni 2022 sehingga ia bisa pergi di musim panas mendatang. Namun klub kemungkinan bakal menawarinya perpanjangan kontrak untuk membantu masa transisi Onana menuju peran barunya di Inter sebagai penjaga gawang utama. Spekulasi masa depan striker Giacomo Raspadori kian memanas setelah ia dikabarkan merasa tidak bahagia dengan situasinya di Sassuolo. Hal ini diungkapkan oleh surat kabar yang berbasis di Milano Gazzetta dello Sport bahwa Raspadori merasa kurang senang dilatih di bawah asuhan Alessio Dionisi, terutama frustasi karena sering diganti dalam pertandingan. Dia bisa terdorong untuk meninggalkan Nero Verdi pada Januari ini, di mana Nerazzurri telah mempertimbangkannya sebagai target jangka panjang mereka. Nero Verdi mematok Raspadori tidak kurang dari 40 juta euro, sementara Inter hanya bisa mengajukan penawaran pinjaman disertai dengan kewajiban membeli secara permanen di akhir musim. Inter juga bisa menawarkan kesepakatan barter untuk Raspadori yang melibatkan salah satu dari pemain muda mereka, yakni Samuele Molattieri, Martin Satriano, Lucien Agoume, atau bek Lorenzo Pirola plus sejumlah uang tunai. Setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Barcelona, Xavi Hernandez dikabarkan telah memiliki daftar pemain yang ingin ia rekrut di jendela transfer Januari nanti. Salah satunya adalah striker Inter Alexis Sanchez. Seperti yang dilaporkan oleh surat kabar Chile La Tercera, bahwa penyerang berusia 32 tahun itu tengah dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona yang ingin memperkuat skuad mereka di jendela transfer musim dingin ini. Selain itu, Barca memang tengah butuh penyerang tambahan guna menambal ketiadaan Sergio Aguero yang harus absen hingga beberapa bulan ke depan. Xavi menyukai Sanchez karena ia pernah bermain bersama ketika masih menjadi pemain untuk Blaugrana. Selain Barcelona, Sanchez juga diincar oleh Atletico Madrid. Pelatih Diego Simeone merupakan pengagum berat Sanchez. Namun sejauh ini belum ada tawaran konkret yang datang dari kedua raksasa La Liga itu untuk merekrut sang pemain. Di sisi lain, Sanchez dilaporkan masih kesal dengan situasinya di Inter, di mana ia sering menjadi penghangat bangku cadangan. Oleh karena itu, ia bisa diizinkan pergi dari klub. Bloomberg mengkonfirmasi pemilik Inter Suning bisa berada dalam masalah finansial yang sangat berat jika perusahaan besar Cina Evergrande gagal membayar utang dan diperkirakan akan dinyatakan bangkrut. Ini adalah kabar yang sangat buruk bagi Inter Milan, karena pemiliknya Suning memiliki saham senilai 2,6 miliar euro di Evergrande Real Estate. Sudah ada masalah likuiditas serius di Suning dan ini akan menjadi pukulan kepada mereka. Menurut Bloomberg Billionaires Index, pemilik Suning dan Inter Zhang Jingdong telah kehilangan 2 miliar US dollar tahun ini, sekitar setengah dari kekayaannya. Ini akan kembali menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Inter Milan dan rencana mereka untuk menjual klub, terutama dengan minat PIF, dana investasi Arab Saudi yang telah membeli Newcastle United.
Kabar buruk menimpa Inter, salah satu striker tim utama mereka yang tengah menjalani laga untuk memperkuat tim Primavera harus menerima 3 larangan bermain ke depan. Martin Satriano menerima kartu merah setelah cekcok dengan salah satu pemain AS Roma. Dalam sebuah video yang beredar tampak Satriano emosi atas perlakuan dari pemain lawan yang mendorongnya dan wasit langsung memberikan kartu merah untuk keduanya. Hal ini jelas merugikan Inter Primavera secara langsung.